Tadi kita sudah bahas dua hal ya. Yang pertama membedakan tentang vektor dan skalar, lalu kita mampu menjumlahkan vektor secara geometris. Dan yang ketiga sekarang kita bahas adalah terkait komponen vektor. Nah, sebenarnya kalau vektor-vektornya sedikit ya teman-teman, dan bukan vektornya sedikit sih sebenarnya. Kalau kita menjumlahkan vektor-vektor tadi secara geometris itu sebenarnya sulit ya. Karena pertama gambar, sebenarnya yang lebih bikin sulit itu karena kita harus menggambarnya dengan presisi. Jadi itu sulit karena kita panjangnya harus sesuai, sudut kemiringannya juga harus sesuai supaya kita bisa dapat hasil yang sesuai juga, hasil yang presisi. Nah, ada teknik sederhana yang lebih sederhana yang mampu mempermudah kita untuk dapat menjumlahkan vektor-vektor tersebut. Tetapi vektor-vektornya harus ditempatkan pada sistem koordinat, baik itu di sumbu X maupun di sumbu Y biasanya kita gambarkannya ya. Nah, sebentar. Nah, untuk itu kita di sini perlu memproyeksikan vektor-vektor tersebut pada suatu sumbu. Nah, dengan kita memproyeksikan vektor-vektor tersebut pada suatu sumbu, kita akan mendapatkan yang namanya komponen vektor. Gitu. Jadi komponen vektor di sini akan didapatkan dengan memproyeksikan vektor pada suatu sumbu. Nah, ini saya akan bahas pelan-pelan, dan kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya langsung saya terkait memproyeksikan vektor ini, boleh teman-teman langsung datang dan tanya sama saya ya. Oke. Nah, misalkan di sini saya punya vektor A. Dari tadi saya misalkan punya vektor A terus ya. Oh enggak, saya gambar dulu ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Ada vektor A di sini. Mudahnya gini teman-teman. Coba teman-teman perhatiin. Di vektor A ini dia ada di sumbu X enggak? Enggak ya. Dia enggak ada di sumbu X dan dia juga enggak ada di sumbu Y. Maksudnya enggak ada tuh gini. Misalkan saya gambar vektornya kayak gini teman-teman. Saya gambar vektor K misalkan. Vektor K. Nah, vektor K ini ada di sumbu X ya. Sedangkan misal saya gambar vektor H, ini juga ada dia di sumbu Y. Nah, kalau vektor A nih kita lihat, dia nggak ada di sumbu X, dia juga nggak ada di sumbu Y. Dia ini bingung, ada di tengah-tengah. Nah, untuk itu kita kan bingung ya, dia ini lagi labil gitu. Supaya dia nggak labil, kita perlu meluruskan dia ke jalan yang lurus. Nah, gimana caranya? Dengan cara memproyeksikan vektor tadi pada suatu sumbu. Nah, untuk dapat bisa memproyeksikan vektor pada suatu sumbu sehingga didapatkan komponen vektor, caranya yaitu dengan menguraikan vektor ke sumbu-sumbunya. Kita uraikan. Nah, gimana nih caranya supaya dia ada di sumbu X? Gimana nih dia supaya ada di jalan yang lurus? Supaya nggak labil kayak gini ya. Kita tarik dia ke jalan yang lurus. Dengan kita tarik nih, tarik ke sini. Nah, ya, kita tarik, jadi dia ada di sini. Nah, ini
AX. Berarti AX ini adalah komponen vektor A, ya. AX adalah komponen vektor A pada sepanjang sumbu X. Nah, kalau kita tarik vektor A ini ke sumbu Y, ya, berarti kita akan dapat AY, ya. AY ini adalah komponen vektor A sepanjang sumbu Y. Jadi AX ini sudah, dan AY ini udah nggak labil, dia udah pada jalan yang lurus tadi, karena kita sudah paksakan dia ke jalan yang lurus. Gitu ya. Nah, proses inilah yang disebut dengan menguraikan vektor. Gitu. Nah, sampai sini paham ya? Sekarang, misalkan di sini kita tahu ya kalau ini kan sudut siku-siku ya. Ya enggak? Sudut siku-siku tuh berapa sih? 90 derajat ya. Misalkan di sini anggaplah ada sebuah sudut antara vektor A dengan sumbu X. Kita anggaplah itu sudut theta. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu nilai AX ini, Bu? Gimana cara tahunya? Nah, kita bisa mendapatkan AX dengan apa ya? Dengan menarik tegak lurus dari kedua ujung vektor terhadap sumbu. Betul kan ya? Kita tarik tegak lurus A ini ke sumbu dengan mengapit sebuah sudut theta ini. Kalau dia mengapit sudut saat kita tarik, ya. Nah, itu kita pakai cos, gitu aja gampangnya. Jadi cara mendapatkan AX ini, ya, itu A cos theta. Kenapa pakai cos, Bu? Karena di sini kita pakai tinjauan sudut theta yang merupakan sudut antara vektor A dengan sumbu X, gitu ya. Nah, kalau mencari AY-nya gimana? Kalau saat kita menarik tegak lurus dari ujung vektor A ke sumbu Y ini nggak mengapit sudut theta, ya kan? Berarti pakainya sin. Gitu. Intinya kalau mengapit sudut, saat proses penguraian vektor tadi mengapit sudut, ya, intinya dia pakai cos, gitu aja teman-teman, supaya mudah ya. Jadi theta itu adalah sudut yang dibuat oleh vektor A terhadap sumbu X. Misalkan ini kan A ya, sudut siku-siku ini kan 90. Kalau misalkan di sini 60 derajat, berarti kan yang di atas ini berapa, sisa berapa? 30 derajat. Kalau di sini berarti tetanya berapa? 60 derajat ya. Berarti sisa di sini 30 derajat. Berarti kalau nyari AX cos theta, berarti AX sama dengan A cos 60 derajat. Nyari AY berarti A sin 60 derajat. Misalkan, loh Bu, kalau misalkan saya maunya pakai yang sudut yang 30 derajat, boleh, sama, gak apa-apa ya. Misalkan kita simbolkan ini dengan alfa, alfanya sama dengan 30 derajat. Kita lihat, misalkan kita cari yang AX dulu ya. Nah, AX ini pada saat kita menarik, ini sekarang titik acuannya, sudut acuannya pakai yang 30 ya. Pada saat kita menarik ujung vektor A terhadap sumbu X, lihat waktu kita tarik dia mengapit sudut 30 derajat enggak? Enggak. Nah, untuk itu makalah di sini pakainya A, karena enggak mengapit, jadinya pakainya sin 30 derajat. Nah, sekarang kalau pakai AY, kalau nyari AY, kita tarik dari sini ke sini.
Mengapit sudut 30 derajat nggak? Mengapit, berarti pakai cos 60 derajat. Gitu. Apakah nilai yang di sini akan sama dengan nilai yang di sini? Coba teman-teman periksa. Sin 60 sama cos 60 sama sin 30. Teman-teman coba cari di tabel sudut istimewa. Ini harusnya teman-teman hafal ya. Coba cari di Google deh, banyak pasti. Sin 30 sama cos 60 nilainya sama nggak? Sin 60 sama cos 30 ini, maaf ya. Ini salah nih. Cos 30. Sama apa enggak? Coba teman-teman periksa sendiri ya. Nah, gitu. Ini terkait memproyeksikan vektor. Gitu. Nah, sekarang saya gambar lagi. Misal ini vektor A ya. Tadi kita memproyeksikan ke sumbu X ya. Jadinya di sini AX. Terus di sini AY. Nah, coba teman-teman perhatiin. Garis titik-titik ini sama garis yang hijau ini sama apa enggak? Panjangnya. Sama ya? Nah, ternyata kita bisa lihat nih teman-teman. Kalau ternyata saat kita menjumlahkan, jadi coba teman-teman perhatikan yang garis orange sama garis hijau, atau saya bikin baru lagi deh. Ini A. Oh, sorry, kita gambarin ini dulu deh. Ini AX. Terus ini AY. Ya, nah. Coba kita lihat. Ini merupakan penjumlahan vektor nggak? Penjumlahan vektor ya. Coba lihat, kepalanya AX ketemu sama ekornya AY. Nah, jadi kita bisa tahu kalau AX ditambah AY, vektor AX ditambah vektor AY ya, itu jadi intinya kalau kita lihat penjumlahan ini, nah nanti kita dapat ini nih. Nah, vektor A ya. Jadi kita di sini intinya memperlihatkan bahwa vektor A ini dan komponen-komponen penyusunnya yang tadi, maksudnya komponen-komponen yang ada pada sumbu X dan sumbu Y yang tadi kita sudah uraikan menjadi AX dan AY ini membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Betul nggak? Jadi di sini akan berlaku hukum Pitagoras ya. Jadi A kuadrat, ingat nggak dulu pernah belajar Pitagoras? Ini C, ini A, ini B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, betul ya? Berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi kita bisa tahu di sini kalau hal ini juga berlaku pada segitiga ini. Jadi vektor A ini besar vektor A di sini kita bisa tahu dengan besar, berarti hanya nilainya saja tanpa kita tahu arah, tanpa melibatkan arahnya. Berarti ini besar vektor A, besar vektor A, atau di sini A tanpa tanda panah di atasnya, berarti dia tanpa melibatkan arah, hanya nilainya saja. Sama dengan akar dari
AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Gitu ya. Besarnya vektor A tanpa melibatkan arah. Ingat ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah memproyeksikan vektor ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kalau mengapit sudut itu pakai cos, kalau nggak mengapit sudut itu berarti pakai sin. Ya. Nah, sebenarnya mudahnya begitu. Tapi sebenarnya lebih enak kalau titik acuannya itu berdasarkan sudut yang mengapit terhadap sumbu X. Jadi ya udah tinggal AX itu sama dengan A cos theta, AY sama dengan A sin theta. Dengan acuan theta ini adalah sudut yang dibuat oleh vektor A, sudut yang dibuat oleh vektor A terhadap sumbu X. Nah, ini ya. Gitu. Dan untuk mencari besarnya vektor A tadi tanpa melibatkan arahnya itu kita bisa dapatkan dengan melalui hukum Pitagoras, yaitu A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau tahu sudutnya berapa, sudutnya di sini berapa, ya, supaya kita bisa tahu dia arahnya kemana, berarti kita bisa cari dengan tan theta. Tan itu apa sih? Tan theta itu depan. Ingat nggak? Cos samping miring, sin depan miring ya. Kalau tan itu kan depan samping. Depannya apa? Kalau ini theta, depannya apa berarti? AY per AX. Nah, ini teman-teman harus pahami betul. Oke?